Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang SEA Farming di DKI Jakarta. Dengan saya sendiri bernama Sanesti Marwah dan rekan saya Husnul Khotimah dan Siti Nurhaliza. Dengan mata kuliah Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Julfahmi MSI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari SEA Farming. Jadi, SEA Farming ini didefinisikan sebagai sistem pemanfaatan ekosistem laut dangkal berbasis marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumber daya ikan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan lainnya, seperti penangkapan ikan dan wisata laut. Dengan demikian, SEA Farming pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu yang pertama subsistem input, yang kedua subsistem marikultur atau proses, dan yang ketiga yaitu subsistem output. Yang pertama yaitu subsistem pendukung, merupakan prasyarat awal pembentukan kelembagaan SEA Farming yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia faktor pendukung bagi beroperasinya SEA Farming di lokasi yang dituju. Kemudian yang ketiga yaitu subsistem output, di mana komoditas SEA Farming akan diperdagangkan melalui sistem distribusi dan perdagangan yang adil antar pelaku SEA Farming, dan pada saat yang sama berfungsi juga sebagai penyedia stok bagi kepentingan konservasi dan pengkayaan stok ikan. Fungsi konservasi ini dapat melibatkan pemerintahan daerah sebagai penjamin pasar bagi pelaku SEA Farming. Dengan kata lain, pemerintah daerah membeli stok dari pelaku SEA Farming bukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk konservasi dan pengkayaan stok alam di perairan yang sesuai. Subsistem kedua yaitu adalah marikultur atau budidaya kelautan, di mana kegiatan pembenihan, pendederan hingga pembesaran komoditas SEA Farming dilakukan. Subsistem ini merupakan jantung dari implementasi SEA Farming karena input dan output ekonomi SEA Farming pada dasarnya berasal dari subsistem marikultur ini. Adapun tujuan umum dari SEA Farming yaitu dapat dikategorikan menjadi 3 kegiatan berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu membangun suatu populasi atau meningkatkan populasi ikan di suatu area. Yang kedua, menopang kegiatan sport fishing dan rekreasi. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Artikel Teknologi Indonesia. Udang manis dan gurih berkat SEA Farming. SEA Farming adalah sistem pemanfaatan ekosistem perairan laut yang berbasis marikultur dengan tujuan meningkatkan stok sumber daya ikan bagi keberlanjutan perikanan tangkap. Pusat Kajian Sumber Daya Laut dan Pesisir IPB mengembangkan konsep SEA Farming, diawali dengan melakukan penelitian dasar hingga penelitian terapan yang melibatkan masyarakat lokal, yaitu dengan membudidayakan komoditas unggulan udang Van Namel dengan nama latin Lithopenus Van Namel. Udang Van Namel memiliki keunggulan dengan rasa, tekstur, bau, dan warna yang lebih baik, yaitu memiliki kualitas premium. Rasa gurih berasal dari kandungan asam glutamat yang tinggi, yaitu sekitaran 3171
mg per 100 gram. Sajian: udang ini juga memiliki kadar air 76,68%, kadar protein 17,9%, dan kadar lemak 1,30%. Warna daging yang dihasilkan lebih cerah dan lebih baik karena zat astaxanthin yang cukup tinggi, yaitu 2,32 mg per kg. Produk udang ini disajikan pada para pengunjung pameran Litbang yang digelar di lobi Gedung 2 BPPT, Jakarta pada Rabu 21 Desember 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Institut Pertanian Bogor pada 21 Januari 2019 menandatangani nota kesepakatan bersama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Adapun kerjasama tersebut meliputi bidang pendidikan akan mencangkup antara lain pengiriman pegawai Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan studi S2 maupun S3. Kemudian, bidang penelitian mencangkup kajian pemetaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, kajian neraca bahan makanan, pengembangan wirausaha dan UKM, salah satunya urban farming. Terkait bidang pengabdian masyarakat meliputi program gizi anak dan laboratorium Sea Farming di Kepulauan Seribu. Rektor IPB Arif Satria menyampaikan, Sea Farming akan dikembangkan di Jakarta sebagai terobosan baru menjaga kelestarian lingkungan di Teluk Jakarta. Sekian dari saya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.